액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Suraya Adila, absen 24. Saya Maisa Desta Aulia, absen 13. Saya Sahabat Rizwan Mulyani, absen 24. Saya Nurina, absen 24. Di sini kami akan menyampaikan tentang prosedur peringatan dini dan keadaan darurat. Yuk kita cari tahu apa saja prosedur keadaan darurat. A few moments later. Apa yang dimaksud dengan peringatan dini dan keadaan darurat? Prosedur peringatan dini dan keadaan darurat adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap kebakaran bagaimana? Yang pertama yaitu petugas tanggap darurat lantai memberitahukan kepada petugas tanggap darurat gedung dan petugas tanggap darurat listrik. Yang kedua, petugas tanggap darurat lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Yang ketiga, petugas tanggap darurat gedung melaporkan adanya kebakaran kepada yang pertama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam. Yang kedua, petugas pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu petugas tanggap darurat lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai. Yang kelima, petugas tanggap darurat lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya. Yang keenam, koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung. Bagaimana 4 tahapan yang harus dilakukan penghuni gedung saat terjadi kebakaran? Pada saat terjadi kebakaran, yang pertama yaitu pada saat melihat api yang harus kita lakukan yaitu laporkan kepada atasan langsung. Jika atasan tidak berada di ruangan, orang tersebut dapat berteriak kebakaran untuk menarik perhatian yang lainnya. Lalu beritahu pemadam kebakaran melalui telepon darurat atau lewat HP. Yang keempat, bila memungkinkan memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam yang ada di sekitar ruangan. Namun perlu diingatkan lagi, jangan mengambil resiko. Yang terakhir, jika kebakaran tidak dapat dipadamkan, lakukan evakuasi segera melalui pintu keluar atau darurat. Nah, saat terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Saat terjadi kebakaran, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kunci semua lemari dokumen atau file. Yang kedua, berhenti memakai telepon internet atau ethernet. Yang ketiga, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Yang keempat, pindahkan keberadaan benda-benda yang mudah terbakar. Yang kelima, selamatkan dokumen penting. Yang keenam, bersiaga dan siap menanti instruksi atau pengumuman dari atasan langsung. Yang ketujuh, berdiri di depan pintu kantor saya teratur, jangan bergerombol dan bersedia untuk menerima instruksi. Yang ke-8, jangan sekali-kali berhenti atau kembali untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang tertinggal. Yang terakhir, tutup semua pintu kantor yang ada, tinggalkan, tapi jangan sekali-sekali mengunci pintu tersebut untuk mencegah meluasnya api dan asap. Saat evakuasi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tetap tenang, jangan panik, segera menuju pintu atau tangga keluar yang terdekat. Berjalanlah biasa dengan cepat, namun jangan lari. Lepaskan sepatu yang berhak tinggi. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Beritahu tamu yang kebetulan berada di ruang atau lantai tersebut untuk berevakuasi bersama yang lainnya. Terus, bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek. Upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang yang di belakang. Yang terakhir, bila terpaksa harus menerobos kepulan asap, maka tahanlah nafas dan cepat menunggu pintu darurat kebakaran. Bagaimana pada saat pengungsi di luar gedung?
Pada saat pengungsian di luar gedung, pusat berkumpulnya para pengungsi harus ditentukan tempat yang aman. Tiap pengungsi diminta agar senantiasa tertib dan teratur. Atasan langsung dari setiap bagian agar mencatat karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila ada karyawan yang terluka, harap segera melapor kepada petugas medis untuk mendapatkan pengobatan. Yang terakhir, jangan kembali ke dalam gedung sebelum tanda aman diumumkan oleh petugas. Petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat evakuasi gempa bumi. Yang pertama, tetap tenang, jangan panik. Dua, bila memungkinkan segera lari keluar gedung sesuai petunjuk yang ada. Bila tidak, cari tempat berlindung yang aman. Tempat berlindung yang dirasa adalah di bawah meja, posisi merunduk dengan tangan atau tas untuk melindungi kepala. Di samping benda atau mebel yang dirasa cukup kuat menopang benda jatuh, jangan berlindung bawah tangga dan jauhi area tangga. Bagaimana jika Anda melihat keadaan bahaya? Ada tiga. Yang pertama, satu, tetap tenang. Dua, membunyikan alat tanda bahaya atau bel atau alarm. Yang ketiga, hubungi nomor telepon keadaan darurat. Apabila kita mengalami keadaan darurat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui atau didengar terdapat tanda bahaya atau ketika Anda diminta untuk melakukannya. Yang kedua, hindari atau kepanikan. Yang ketiga, ikuti instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat. Yang keempat, semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja. Yang kelima, menduduk untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi dan atau orang lain. Yang ketujuh, pergi ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka. Kedelapan, jangan masuk kembali ke dalam gedung sampai dan instruksi dari atasan, petugas atau pihak yang berwenang akan hal tersebut. Apakah ada langkah pertama dalam cara pembuatan rencana tanggapan darurat di perusahaan? Ketika kita ingin membangun perencanaan tanggapan darurat di perusahaan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang kemungkinan terjadi di tempat kerja yang dapat menimbulkan keadaan darurat. Lalu apa tujuan akhir prosedur ini? Tujuannya adalah pedoman prosedur dan untuk menjelaskan mengenai prosedur penanganan keadaan darurat di 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go.